Saya Iputu Gopa Deniarta dengan NIM 25 11 03 12 22 dari Banjar Dinas Mundok Mengenu, Desa Dabda Putih, Kecamatan Busumbiu, Kabupaten Buleleng akan membuat salah satu sarana upakara di desa saya, yaitu lamak. Lamak merupakan anyaman daun ental yang menjadi sarana penting dalam upacara Hindu Bali, terutama saat galungan, kuningan, dan upacara keagamaan lainnya. Lamak melambangkan kesucian, perlindungan, dan keharmonisan antara manusia, alam, dan ide Sang Yang Widiwasa. Bentuknya yang panjang menggambarkan turunnya anugerah Tuhan dan naiknya doa serta bakti umat. Motif-motif seperti segitiga, bunga, dan garis memiliki makna simbolis, kekuatan, kesucian hati, serta perjalanan hidup manusia. Selain sebagai hiasan upacara, lamak juga dipercaya sebagai penolak mala atau energi negatif yang menjaga kesucian area upacara. Dalam konteks galungan, lamak menjadi jalur simbolis bagi leluhur dan dewa untuk hadir ke rumah, sehingga umat siap menerima berkah, bimbingan, dan keseimbangan spiritual. Dan ini dia hasil karya lamak yang sudah saya buat. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Putu Gede Dun Rama Atyana dengan NIM 25 11 03 12 21. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahan dan cara pembuatan sate yang biasanya digunakan pada hari raya Galungan dan Kuningan. Dan apa sih makna nyate dalam hari raya Galungan dan juga Kuningan? Nah, di sini ada bumbu yang sudah dicincang halus yang digunakan untuk dalam pembuatan sate. Nah, jadi bumbu ini terdiri dari jahe, kencur, kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, ketumbar, lada bubuk, dan juga daun jeruk. Nah, di sini ada bawang merah dan bawang putih. Ini akan dipotong tipis lalu digoreng hingga menjadikan bawang goreng. Nah, bawang goreng ini bisa disebut dengan embe. Nah, bahan selanjutnya yaitu ada kelapa parut, dan yang paling penting adalah luluh sate atau ayam yang sudah digiling. Ketika semua bahan sudah siap, masukkan semua bahan. Yang pertama itu ada ayam yang sudah digiling, yang kedua ada kelapa, dan ketiga adalah bumbu genep Bali. Ketika semua sudah masuk, uleni dengan tangan hingga semua bumbu tercampur dan meresap. Ketika adonan sudah siap, ambil sedikit adonan dan dikepal-kepal, lalu ambil tusuk sate, lalu sate yang sudah dikepal dimasukkan ke dalam tusuk sate tersebut. Kepal-kepal lagi sate di dalam tusuk sate, lalu dibentuk sesuai dengan selera. Setelah adonan habis, adonan ditempatkan di sebuah wadah, lalu adonan digoreng dan siap digunakan untuk sembahyang dan juga disantap. Nah, jadi sate yang saya buat tadi itulah sate lembang. Dalam hari raya Galungan dan Kuningan, sate lembang atau kriya semaya merupakan salah satu sesajen yang paling penting dalam perayaan Galungan dan Kuningan. Karena sate ini memiliki makna spiritual dan filosofis, yang dimana sate ini melambangkan senjata Dewa Brahma, yaitu gada. Nah, dalam bentuknya yang memanjang seperti tusuk sate melambangkan kekuatan dan perlindungan dari Sang Hyang Brahma. Gada ini mempresentasikan kekuatan Dharma dalam mengalahkan Adharma. Nah, selain itu, sate memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual yang dimana sate ini kita aturkan kepada ide Sang Yang Widiwasa, dan yang kedua fungsi material, yang dimana sate ini kita bisa konsumsi sendiri untuk menjadi lauk pauk ketika makan. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Desa Madikatya Dewi dari Penarukan. Hari ini saya akan menunjukkan metangin janten ala Penarukan. Pertama-tama, saya akan mencuci buahnya terlebih dahulu. Setelah itu, saya mulai menata atau mentanding buah ke dalam bokor. Sebelum ditata, bokor diisi daun pisang terlebih dahulu, lalu diisi buah-buahan seperti mangga, pisang, anggur, dan salak. Kami juga menambahkan dodol, tumpeng, dan sate sebagai pelengkap. Bagi saya, Banten bukan hanya sarana upacara, tetapi menjadi wujud rasa bakti, ketulusan, dan nilai ketelitian dalam menjalankan tradisi. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari
suci ini jatuh pada Buddha Kliwon, Wuku Dungulan, dan diperingati setiap 210 hari sekali. Untuk merayakan kemenangan tersebut, umat Hindu menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas anugerah dan rahmatnya. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan dan membanten ke seluruh pura yang ada di desa. Persembahyangan dimulai dari Sanggah Kemulan, kemudian dilanjutkan dengan membanten keliling ke semua pura yang ada di desa, seperti Pura Baliagung, Pura Merajan Desa, Pura Pusah, Pura Dalem, dan pura sekitar lainnya. Terakhir, dilakukan persembahyangan di kamar suci untuk natap jerimpen. Sebelum natap jerimpen, dilakukan proses penyucian diri terlebih dahulu. Pertama, membersihkan tangan dengan daun intaran atau daun mimba, lalu menggunakan tirta sebagai rangkaiannya. Yang pertama, mencuci tangan, berkumur, dan membasuh wajah. Selanjutnya, nunas tirta sebagai bentuk penyucian diri dari hal-hal negatif. Dan terakhir, menutup dengan natap jerimpen sebagai simbol pembersihan diri agar pikiran dan batin menjadi suci, tenang, serta terbebas dari energi dan juga pengaruh negatif.